memperoleh kehidupan yang kekal. Tiga pelajaran itu yang perlu kita pahami, yaitu apakah pengorbanan Yesus yang begitu berharga dia buktikan melalui kasih yang sejati. Kasih yang sejati itulah yang membuat Yesus untuk mengorbankan dirinya di atas dunia ini buat saudara dan saya. Maka di dalam Roma pasal yang kelima, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, dia berkata seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tahu persis bahwa manusia itu tidak akan bisa kembali lagi memiliki komunikasi yang indah, yang baik, yang untuk kita memperoleh kasih yang kasih Tuhan itu tanpa harus melalui kematiannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita sebagai orang Kristen kita menghargai benar-benar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menghargai pengorbanan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak menghormati Yesus dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen hari-hari ini Bapak Ibu, setiap hari Jumat Agung seperti ini, banyak orang Kristen lebih memilih untuk rekreasi, berfoya-foya, bersenang-senang, meninggalkan ibadah. Mereka lebih memilih untuk bertemu dengan keluarga ke pantai dan lain sebagainya, hanya karena ini hari libur, hari di mana mereka tidak bekerja. Ini banyak sekali kita temui seperti ini, saudara-saudara. Ketika kita tanya kenapa tidak ke gereja, kenapa tidak menghormati pengorbanan Yesus, mereka selalu menjawab, ini hari libur Pak, ini hari libur Ibu, ini pertemuan bagi kami keluarga, kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan ini yang sangat-sangat memprihatinkan saudara. Bagaimana dengan kita hamba-hamba Tuhan? Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukti kasih yang sejati itu telah diberikannya. Dia menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya di atas bukit Golgota. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya di atas kehidupan saudara, sehingga saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Dosa kita ditangguhnya di atas kayu salib. Yesus datang dalam dunia ini, Dia menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa, kasih yang sejati. Apakah saudara memiliki kasih yang sejati di dalam Tuhan? Kasih yang sejati yang ditujukan oleh Tuhan adalah salah satunya Dia sabar menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dia sabar ketika datang dalam dunia ini. Dia berikan hidupnya hanya untuk Ibu Erin, hanya untuk Pak Andre, hanya untuk Pak Paul, hanya untuk Ibu Pak Weni, hanya untuk Ibu Vera, hanya untuk kita semua yang ada di tempat ini. Dia sangat memberikan kasih yang sejati itu. Dia menunjukkan kasih-Nya yang tidak bisa kita bayar dengan uang, yang kita tidak bisa bayar dengan perbuatan kita, dengan harta kita. Tuhan menunjukkan kesabarannya di atas manusia yang penuh dengan dosa ini. Dia sabar menanggung segala dosa kita. Dia sabar ketika Dia disiksa. Dia sabar ketika Dia dicambuk. Dia sabar ketika Dia memikul salibnya menuju ke Golgota. Dia sabar ketika Dia dipaku di atas kayu salib. Dia sabar waktu Dia digantung, Dia digantung di atas kayu salib. Dia menunjukkan kasih-Nya. Bapa, ampunilah Pak Andre, ampunilah Pak Paul, ampunilah Ibu Perang, ampunilah yang ada di MJC ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, adakah kita sudah sabar ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita? Seringkali saudara kita tidak sabar menghadapi kenyataan hidup ini. Yesus menghadapi kenyataan hidup, Dia sabar untuk menanggung semuanya. Seringkali ketika kita ada masalah, kita lari pergi jauh dari Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan tidak peduli dengan aku. Aku sudah begini, begitu, begini dan lain sebagainya. Tapi nyatanya Tuhan tidak menolong aku. Aku malah lebih tersiksa. Hartaku saya menjadi orang yang bangkrut karena saya ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan malah saya mengalami masalah. Ini banyak sekali yang terjadi di atas orang-orang Kristen. Menyalahkan Tuhan. Kapan Tuhan menyalahkan saudara? Kalau Tuhan itu menyalahkan saudara, kalau Tuhan itu tidak memiliki kasih, kalau Tuhan itu tidak peduli dengan saudara, maka kita tidak akan pernah hidup.
sampai hari ini. Tetapi kasih Tuhan yang sejati itu kita tidak akan pernah bisa membalasnya dengan cara apapun. Kemudian saudara-saudara, apa kasih dari Tuhan itu? Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia benar-benar baik. Dia menyerahkan seluruh hidupnya. Dia tidak mementingkan. Dia turun dari sorga. Dia turun dari sorga, dia menyerahkan dirinya. Dia berkata, hai anak-anakku yang ada di MJC, lihat aku yang sudah menunjukkan kasihku. Aku gak pernah mementingkan diriku demi kamu. Ketika engkau marah buat aku, ketika engkau marah kepadaku, ketika engkau meninggalkan aku, ketika engkau peduli dengan aku, engkau selalu peduli dengan kamu. Aku selalu peduli. Tuhan berkata, aku selalu peduli dengan MJC. Apapun masalah saudara, Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Seringkali kita mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak lagi menghargai orang lain. Kita melihat teman-teman kita susah, kita tertawa. Tapi di MJC tidak terjadi, tidak ada yang seperti itu. Amin. Saudara harus katakan bahwa aku harus menjadi saksi. Tidak mementingkan diriku sendiri. Aku mau berikan diriku sebagai orang yang sudah ditebus dosanya. Aku mau Tuhan aku tidak mau mementingkan diriku. Ada banyak orang yang perlu aku tolong untuk membawa mereka kepada Kristus. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang Kristen yang mementingkan diri kita sendiri. Saya katakan tadi, ini adalah Jumat Agung. Kita mulai mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak memberikan tempat penghargaan kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita menghargai Dia dengan cara kita yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Jangan sia-siakan. Mari saudara, kita terus memiliki hati seperti Yesus yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Mari kita mau jadi berkat. Hari ini mari saudara, kita mau ke gereja kita masing-masing, pergi hormati Dia, agungkan Dia dengan hatimu, dengan hidupmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan kasih Yesus yang sejati, Dia murah hati. Mari saudara dan saya, kita murah hati. Jangan kita pelit dengan hidup ini. Jangan kita pelit. Yesus itu nggak pernah pelit buat Pak Andre. Yesus itu tidak pernah pelit buat Pak Reni. Yesus itu nggak pernah pelit buat Pak Paul. Yesus itu tidak pernah pelit buat Pak dosen. Yesus itu nggak pernah pelit buat MJC. Allah nggak pernah pelit. Dia berikan nyawanya, Dia berikan kesehatan, Dia berikan hidup. Gak ada alasan buat saudara untuk tidak berkata Tuhan itu baik. Tidak ada alasan buat saudara untuk tidak memiliki hati, murah hati dalam kehidupan. Yesus murah hati. Dia berikan engkau apa yang engkau tidak butuhkan, yang engkau tidak pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang yang murah hati, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Kemudian saudara-saudara, tidak hanya murah hati. Mari kita tidak hanya murah hati yang dimiliki Tuhan. Begitu murah hatinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga Dia tidak berkomen apapun di dalam hidupnya. Seringkali kalau Tuhan menyuruh kita untuk memberkati, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita bernegosiasi dengan Tuhan. Kita mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Mana mungkin Tuhan, saya sendiri aja gak punya. Mana mungkin Tuhan, saya menolong orang itu, dia sudah menyakiti hati saya. Dia tidak peduli, dia sudah menghancurkan hidup saya. Saudara, hal yang ketiga adalah jangan memiliki hati yang iri hati. Yesus itu nggak pernah iri hati, saudara. Ketika engkau meninggalkan Tuhan, ketika engkau tidak peduli dengan Tuhan, Yesus nggak pernah iri hati. Ketika engkau tidak menghormati Tuhan, Dia tidak pernah iri hati. Dia mengatakan, aku tetap mengasihi engkau walaupun engkau tidak mengasihi aku. Kasihku tidak pernah meninggalkanmu. Saudara, jauhkan dari segala iri hati. Seperti Yesus tidak pernah memiliki iri hati dalam hidupnya. Dia datang di dalam dunia ini hanya untuk saudara dan saya. Yang kedua, pengorbanan Yesus yang berharga, yaitu mengajarkan kerendahan hati. Dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 7
dan 8. Dia berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Yesus datang menghambakan diri sebagai manusia. Apakah saudara dan saya sudah memiliki kerendahan hati? Jangan sombong. Jangan sombong dengan keuangan saudara yang mungkin banyak. Jangan sombong dengan hartamu mungkin berlimpah. Jangan sombong karena mungkin engkau punya titel pendidikan yang tinggi. Jangan engkau sombong karena mungkin engkau pandai berbicara. Jangan engkau sombong ketika engkau mungkin orang yang dihargai dan dihormati, diagung-agungkan. Tetapi pagi hari ini mari saudara-saudara, mari kita mengosongkan diri kita seperti Yesus. Kita datang karena Yesus datang menjadi sama dengan manusia. Mari kita memiliki hati yang selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nggak ada yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu, nggak ada. Saudara dan saya sebagai mungkin pengkhotbah besar dan lain sebagainya, mari kita hidup sederhana, biasa saja, enjoy aja. Ya, tidak perlu ada, nggak ada yang perlu kita banggakan. Kalau saudara sebagai pejabat 5 tahun bos, habis itu pensiun, engkau akan kembali menjadi rakyat biasa. Ya, banter-banternya lama-lamanya 10 tahun. Ya, sesudah itu engkau akan menjadi orang biasa. Mungkin engkau tidak dihargai lagi, mungkin engkau tidak dihormati lagi. Tapi mari kita merendahkan hati. Mungkin engkau tidak pakai lagi lambang Garuda itu di baju saudara. Ketika engkau pensiun, lambang Garuda itu nggak dipasang lagi, saudara akan kembali seperti masyarakat biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita miliki dalam hidup ini, mari kita mau seperti Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Orang yang rendah hati itu dia taat. Apapun masalah saudara dalam hidupnya, jangan pernah melarikan diri dari masalah hidup. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau lihat Pak Andre, apakah engkau rendah hati? Dia mau lihat Ibu Purba, Ibu Vera, apakah engkau rendah hati? Karena mungkin pekerjaanmu banyak orang senang, banyak orang menghargai, banyak orang mengagungkan engkau. Kita mulai sombong. Wah, kalau bukan saya, dia tidak ada apa-apanya. Kalau bukan saya menolong, dia nggak ada apa-apanya. Kalau bukan saya, kamu nggak bisa apa-apa. Mungkin Pak Paul mengatakan, kalau bukan saya, sekolah ini, pantai ini, atau pantai asuhan yang dipimpin oleh Pak Paul. Kalau bukan saya, dia menunjukkan teman-teman, kalau bukan saya nggak akan jadi seperti ini. Ini kalau sudah berbicara, kalau bukan saya. Ini menunjukkan orang yang sombong, saudara. Saya mau katakan pagi hari ini, di pelayanan saya mengatakan pagi hari kepada saudara sekalian, saya belum berbuat apa-apa pun sedikit pun buat Tuhan di dalam pelayanan dibandingkan dengan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Dia udah menyelamatkan saya, dia memilih saya orang yang berdosa ini. Saya menganggap walaupun saya berjuang, tapi saya membandingkan dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Dibandingkan dengan keselamatan dan surga udah disediakan buat saya. Tugas saya adalah rendah hati dengan Tuhan. Belajar terus rendah hati. Jangan kita menyepelekan teman-teman kita lain. Kita melihat orang bawa, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi mari kita merendah hati dengan Tuhan. Ketika ada masalahmu, datanglah kepada Tuhan, rendahkan hatimu. Tuhan, inilah aku Pak Andre. Inilah aku Pak Paul, Tuhan. Inilah MGC. Engkau tahu kebutuhan kami, masalah kami di MGC. Saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di MGC ini, engkau adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang dipeduli dengan Tuhan. Mata Tuhan tertuju atasmu. Dia sangat mengasihi engkau. Tuhan membuktikan dengan kasih-Nya di atas kayu salib. Sampai di atas kayu salib, dia berkata tadi, saya sudah mengatakan, kasih Tuhan dibuktikan di atas kayu salib. Dia berkata, Andre, lihat tanganku yang berubah paku dan aku sudah digantung. Dia berkata, ampunilah Pak Andre, ampunilah Pak Paul, ampuni Pak Weni, ampuni Ibu, ampuni MGC. Aku berikan nyawaku demi kamu, karena aku mengasihi. Yang terakhir, mari kita seperti Yesus.
Jangan kita hanya tahu seperti Yesus. Jangan kita hanya bisa nyanyi. Ego kita harus kita runtuhkan, saudara-saudara. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam perkataan kita, dalam segala hal. Perbuatan kita, tindakan kita, mengambil keputusan, mengambil tindakan. Kita harus dengan rendah hati. Kita menghargai setiap anak-anak Tuhan yang ada di sub ini. Kita punya hak untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ketiga, membawa kehidupan baru. Pengorbanan Yesus yang berharga adalah membawa kehidupan yang baru di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Haleluya. Kemudian pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bayangkan, bukan hanya dia mengampuni saudara, tapi dia datang membawa kehidupan yang berkelimpahan. Kurang apa Tuhan? Kurang baik apa Tuhan dalam kehidupan kita? Dia semua ciptakan baik adanya. Kurang apa Tuhan? Maka tidak ada alasan buat kita untuk menyalahkan Yesus. Tidak ada alasan. Kurang apa Tuhan kepada Pak Andre? Kurang apa Tuhan sama Pak Ibu-Ibu Eri? Kurang apa Tuhan sama Pak dosen? Kurang apa Tuhan dalam kehidupan Pak Paul? Kurang apa Tuhan? Nggak ada kurangnya Tuhan. Kurang apa Tuhan kepada Ibu Leni? Kurang apa Tuhan ibu buat Pak Tan, buat semua kita yang ada di sub ini? Kurang apa dia? Dia membawa kelimpahan dalam kehidupan kita. Dia selamatkan kita, dia mengampuni kita, dia sediakan surga, dia sediakan makanan, dia sediakan segalanya dalam hidup ini, saudara-saudara. Mari kita pergunakan kehidupan kita. Mari saudara dan saya bawa kehidupan kita. Mari memiliki kehidupan yang baru setiap hari baru. Setiap hari baru. Jaga perkataanmu. Jaga tindakan, jaga hati. Hari ini Bapak Ibu, jangan sampai kita orang Kristen, hari ini adalah hari yang berharga. Kita menggunakan, kita ke gereja 1 jam saja. Saya selalu berkata kepada jemaat, betapa saudara, saya bilang sama jemaat, kita ini tidak tahu diri. Kita ini seorang seringkali orang Kristen, kita hamba Tuhan, kita tidak tahu diri dengan Tuhan. Karena egonya kita. Karena kita merasa aku mampu tanpa Tuhan. Kita nggak tahu diri dengan pengorbanan Yesus. Sehingga kita menjadi semaunya saja. Ada masalah kita salahkan Tuhan. Ada masalah kita pergi meninggalkan gereja. Ada masalah kita, kita lakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Padahal Tuhan berkata, aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, tidak ada kurangnya hidup dengan dalam Tuhan. Hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menghargai pengorbanan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup. Dan terus maju, berjuang. Hargai apa kasih karunia Tuhan diberikan. Ketika Tuhan menyuruh saudara melayani, jangan katakan aku gak bisa ngomong, aku gak bisa berdoa. Tapi kalau marahin orang hebat, pintar. Kalau omelin orang, waduh luar biasa. Jangan kita hanya berdoa karena ketika kita butuh. Kita mau berdoa ketika saudara gak butuh pun saudara harus berdoa. Karena kehidupanmu berharga. Dia Tuhan Yesus, dia berikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan tetaplah hidup bersama dengan Tuhan dan biarkan Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini, dan biarkan Yesus yang berharga yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari pagi hari ini sebelum saya menyerahkan kembali saya akan nyanyikan satu pujian yang membawakan firman Tuhan pada Jumat Agung ini dan mengucap syukur buat teman-teman yang tetap hadir
Maka kita semua yang hadir ini saya percaya ada pilihan Tuhan. Luar biasa. Silakan Amin. kembalikan lagi kepada Bu Eri. Silakan Bu Eri. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan. Yuk kita kasih jempol. Kita kasih apa saja ya. Kasih hati. Yes, mantap tuh. Shalom. Puji Tuhan. Sangat diberkati. Dari Bu Lili Catono. Yes. Makasih kepada Pastor Johan Untung. Uli Gultom. Yes, jempolnya banyak. Dahsyat ya. Hari ini kita, ya Ibu Elius. Puji Tuhan. Thank you Bu Elius dari Medan. Sudah kasih jempolnya. Siapa lagi nih barusan? Oh ya Brode Semusiani Par. Puji nama Tuhan. Kita ini Umpera, Kalimantan Barat. Luar biasa. Dari Jambi, terima kasih. Ya, Ibu Uli Sidauru, Jambi. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Ya, baik saudara. Hari ini kita diskusi singkat ya, karena ini ada momen Paskah di mana kita akan persiapan untuk ke gereja. Ini hari ini firman Tuhannya sangat membakar hati saudara. Ya, siapa yang mau komentar atau mau meneguhkan atau menyaksikan sesuatu, silakan. Boleh raise hand atau langsung buka mic-nya ya. Serahkan pertama buat Pak Gembala, Pak Paul Bertinus Gulo. Silakan Pak Paul, luar biasa. Ya. Omar Rosyid juga sudah buka camp. Silakan. Tuhan, shalom semua. Shalom, Pastor. Selamat Jumat Agung ya. Tetap luar biasa. Selamat Jumat Agung. Yes. Terima kasih hambanya Pak Johan Untung. Ya, nama yang bagus, selalu ada untung. Untung terus dalam Tuhan. Kita sangat diberkati lewat kebenaran firman. Sampai ke pagi hari ini bahwa Yesus yang kita peringati tentang penyalipan, ya, dia mati untuk orang lain. Saudara, kebenaran ini sebenarnya harus semua orang percaya melakukan hal yang Tuhan mau tentang kasih Kristus, memberikan hidupnya untuk orang lain. Amin. Dan ini memang mungkin orang gak gampang melakukan hal ini. Tapi kalau kita melihat kasih Kristus, ya, sejak kita menerima Yesus secara pribadi, begitu Tuhan datang, dia tinggalkan surga, datang ke dunia. Sebenarnya sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya udah, kalau Yesus katakan biari aja mereka mati, biar di dalam dosa mereka. Tapi karena Allah itu kasih, saudara, ya, dia rela tinggalkan tempatnya di surga. Amin. Dia datang ke dunia aja, lahir di kandang domba, saudara, ya. Dan dia membuktikan tidak cukup hanya dia lahir saja, tapi dia pun mati untuk saya dan saudara. Nah, ini pengorbanan Tuhan Yesus benar. Apa yang disampaikan tadi Pak Pendeta Johan, bahwa pelayanan kita belum apa-apa, saudara. Ya, kita belum. Ya, makanya kalau kita lihat kesaksian Rasul Paulus, setelah dia ketemu dengan Yesus, jauh apa yang kehidupan agamanya sebelum kenal Yesus. Dia hanya hidup karena agamawi. Ya. Dan setelah dia mengenal, ia katakan, aku menganggap sampah semuanya. Gak ada artinya. Ya, saya baru 2 hari yang lalu ya melayat itu yang Pak Hot Masiho Stompul ya. Ya, saudara kita seiman, Tuhan sudah panggil. Ya, secara apa ya, jasmani beliau cukup ya, karena saya datang ke rumahnya itu waktu sakit, saya doai. Tapi kalau sudah Tuhan panggil gak bawa apa-apa. Ya, jadi gak ada yang satu pun di dunia ini yang kita banggakan, saudara. Betul itu ya Pak Johan. Betul. Kalau kita pelayanannya belum apa-apa, saudara. Baru kita melayani ini, melayani itu, melayani ini. Ya. Makanya kalau saya ketemu hamba-hamba Tuhan, waduh,
hebat sekali untuk mau khotbah aja harus dipilih-pilih tempat. Harus tempatnya mana. Kalau Jakarta di hotel di Kuningan siap. Tapi kalau di Bekasi tanya dulu. Nah ini ya sebenarnya sudah Benar, Pak tidak Paul. itu lagi ya. Apalagi kalau dibilang di ruko jumlahnya berapa orang? Wah, nah, saudara pengorbanan Tuhan dia tidak ada. Makanya saya punya apa ya komitmen bahwa melayani Tuhan itu jangan milih-milih ya, kaum apapun dia, suku apapun dia, agama apapun pun dia, kita harus melayani. Maksudnya begini, hidup kita akan menjadi berkat. Nah, jadi saudara, ini saya lihat kalau perayaan atau memperingati Jumat Agung ini dengan Paskah biasa-biasa saja. Sebenarnya ini intinya yang paling orang Natal, wah berapa biaya dikeluarkan dan ini dan itu. Kok Paskahnya biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya intinya ini sebenarnya Yesus hari ini yang kita peringati sebenarnya. Kita bagaimana kita bersyukur dia mati itu di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Ya, jadi luar biasa firman Tuhan hari ini. Lewat kebenaran ini kita tidak ada apa-apanya, saudara. Ya, makanya dikatakan kita seorang hamba, ya, doulos, ya, nggak punya apa-apa, tidak punya hak. Karena Yesus saja ya berkuasa dalam hidup kita. Terima kasih Pak Johan. Untung ya, saya untung hari ini saya dengar firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Om Andre, Pastor Eri, ya, makasih. Om Andre, untuk Om Om Andre. Andre ini ya, Om Andre ini, Ya, hambanya. puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Paul. Ya, thank you Pak Johan juga hari ini. Silakan yang Oma Rosia ya, Oma Rosia Pangemanan dari Manado. Silakan Oma. Ya, silakan Oma Ros. Shalom Oma Ros. Shalom Bu Ros. Ya, bagi kami semua MCCMP komunitas. Ya, sudah di gereja nih Oma nih. Tapi kami sebentar saya gereja. Happy good. Oh, cantik sekali sudah. Jam 3. Oh, dahsyat. Ya Oma, silakan Oma. Kesaksian saya apa ya, memang kita harus bersyukur ya. Kadangkala orang hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau buat saya sebenarnya kita harus mengerti pengamalan Kristus di kayu salib, yang mana dia mati, darahnya tercurah di bukit Golgota. Semua itu demi untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara-saudara sekalian. Dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi karena itu saya bersyukur juga Tuhan selalu memberikan nafas kehidupan setiap hari, kekuatan kesehatan. Karena kalau karakter Kristus ada dalam kehidupan kami, pasti kami akan menjadi cerminan bagi keluarga dan sesama. Just karena itu, marilah kita bukan hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat, tapi marilah kita mengamalkan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu. Luar biasa ini Ibu dari Manado ya. Puji Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Oke, siapa lagi? Betul kata Omar Rosia ya. Tadi Pak Paul juga mengatakan, kok kenapa Paskah biasa-biasa aja? Kalau Natal besar-besaran ya. Tapi kalau Paskah kok biasa aja gitu, seperti nggak ada perayaan yang khusus. Nah ini yang membuat kita harus sadar gitu. Kalau Paskah itu adalah puncak keselamatan kita. Paulus menekankan kalau Yesus nggak bangkit, maka kita nggak selamat. Kalau Yesus nggak bangkit, maka kita punya Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan saya, kata Paulus. Dan ternyata saya itu pendusta kalau Yesus memang tidak bangkit. Ya, dan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita, kepercayaan kita. Amin.
Haleluya. Amin. Iya, Kak Silakan. Mince. Kakak Selamat Mince beribadah, Kak nungguin Mince. tuh, Kakak Siap-siap ke Mince. gereja. Semangat. Ya, ya itu. Satu pertanyaan mungkin ya yang kita mau pertanyakan dalam hidup kita. Apa makna Paskah ini? Apa makna yang paling menyentuh hati kita di dalam kisah penyaliban Yesus? Nah, ini paling penting nih. Hatinya seperti apa menanggapi atau merayakan, mengingat ya, mengingat akan penderitaan Yesus, mengingat akan apa yang Yesus telah lakukan, pengorbanan Yesus yang paling berharga ya tema hari ini. Ya, terus bagaimana pengorbanan Yesus itu mempengaruhi hidup kita di hari ini loh saudara, bukan di 2000 tahun yang lalu. Saya merasa seperti itu bukan hari ini gitu. Pengaruh penyaliban Yesus untuk hidup saya apa? Apa yang mempengaruhi eh, apa kisah yang tragis ini? Ya, terus bagaimana teladan Yesus buat kita? Ya, silakan. Pastor Desem Sianipar. Baik, Saudara puji Sen. Si Tuhan. ketika tadi nanya apa pengaruhnya, wah saya sangat langsung ingat dengan lagu yang sangat fenomenal, yaitu Ya. senang 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 sambut Sambut Yesus di di hatiku. hatiku. Itu membekas sekali ya, karena ternyata sangat jelas. Tadi malam saya khotbahkan di Zoom yang sebelah. Ternyata sangat jelas ketika Yesus disalib. Sangat-sangat jelas, sangat-sangat pasti dia tahu dia akan hidup kembali, dia akan bangkit. Luar biasa dengan semua ajaran Yesus itu ya. Dia mengajarkan di perumpamaan biji sesawi. Kenapa harus biji? Karena biji harus mati. Biji itu harus mati supaya timbul, supaya hidup kehidupan baru, yaitu pohon. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tidak ikut ranting itu ditanam ke dalam tanah. Ranting itu dalam perut bumi. Itulah artinya kita tidak ikut ke dalam tanah, bumi, ke dalam orang mati, ke dalam maut. Tetapi pokok anggur yang benar, pokok utama itulah yang masuk ke dalam tanah, ke dalam alam maut, ke dalam kematian. Tetapi dia bukan untuk mati selama-lamanya. Justru dia harus bangkit. Bangkitlah dia dalam bentuk pokok anggur yang benar. Yang sebelumnya dia datang ke sana dalam bentuk biji, dalam bentuk sesuatu yang tidak berharga, tidak ada gunanya. Tetapi ketika dia hidup, dia sangat berharga. Kenapa tidak berharga? Karena dia masih berupa biji. Sama seperti kita, seandainya kita tidak mengerti dasar kekristenan ini, sungguhlah disayangkan kita sebagai Kristen yang sudah lama ditinjau dari segi umur, kita sudah seharusnya mengajar. Sungguh sangat disayangkan kalau kita tidak bisa memerdekakan siapapun yang harus kita merdekakan secara iman, baik iman kita Kristen ataupun yang bukan Kristen. Ketika Tuhan, hai desa, kuutus kau pergi beritakan Injil pada yang belum mengenal aku. Lalu aku tahu, lalu aku tanya sama Tuhan, Tuhan apa mau kau tahu sama dia? Apa mau kau tahu sama dia? Betapa disayangkan seorang Desem, sudah ditunjuk dari segi umur seharusnya mengajar, tapi tidak tahu dasar Kristen apa yang harus Desem ajarkan. Mari kita renungkan dalam Jumat Agung ini, seperti yang dikatakan pastor tadi, Pastor Johan dan Pastor Paul, inilah justru momentum yang tertinggi dari Kristenan, yaitu minggu ini. Inilah yang memang yang paling besar dari semua perayaannya. Jelas dijelaskan dalam Injil kelima, yaitu Injil yang diberitakan oleh Paulus. Gelar dari Injil kelima itu adalah kitab Roma. Jika tidak naik ke surga, tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Siapapun orang Kristen harus memahami tentang Jumat Agung ini dan juga kebangkitannya pasca besok. Semua sudah selesai. Amin. Amin, amin.
Ya, silakan Pak Gandrung. Udah buka mic, Gandrung. Ya. Salam. Salam Gandrung. Tuhan ya. Ini kita mendengar firman Tuhan yang pasti. Ya, suaranya ya. Haleluya. Putus-putus, bro. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya? Halo? Wes. Masa Ya, putus? lanjut. Halo? Lanjut. Sudah baik. Ya, puji Tuhan. Ya, ini bicara memaknai ya. Paskah ini memaknai. Kalau kami memaknai Paskah ya, kita ambil dalam Filipi 2 itu, dia ini betul-betul merasa bahwa dia sama sekali tidak ada hak untuk dalam Paskah ini. Saya memaknai itu. Maka tadi dikatakan Paskah dengan Natal itu sebenarnya harusnya lebih beli daripada Natal. Ya, harusnya. Ya, karena makna Natal itu akan membawa satu yang luas ini. Maka kami memaknai jaringannya nge-lag. Kayaknya dia Pak Gandrung terlempar itu, host. Pak Gandrung terlempar. Ya, PKL, Pak PKL. Ya, ini mungkin kelempar ini internetnya nggak ini. Ya, Pak PKL kelempar. silakan. Nggak di mute, udah terbuka kok. Nggak ada yang di mute ya, silakan. Iya, salam bagi kita semua sebenarnya. Puji Tuhan, shalom. Ya, sebenarnya Salam. saya kalau berespon Jumat Agung, saya ingat satu lagu. Satu lagu yang kami nyanyikan semalam waktu ibadah Kamis Putih. Ya, lagu ini sudah saya kenal sejak tahun 80-an. Nah, saya nyanyikan yang baik keduanya aja. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Itu respon saya untuk Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak PKL. Tuhan Yesus memberkati. Pak Gandrung sudah. Ya, Pak Gandrung udah masuk lagi Menyerahkan tuh. Pak nyawanya Gandrung, untuk kita, silakan. kita Pak juga Gandrung tadi menyerahkan nyawa terlempar kita ya. untuk saudara-saudara kita ya. Jadi tubuhnya harus ikut terpecah seperti Yesus melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Thank you Pak PKL. Ya, siapa Lanjut, lagi? Pak. Ada yang mau? Pak Gandrung sudah masuk. Pak Gandrung. Ya, Pak Gandrung lanjut. Iya, tadi kok nganu ya? Ada putus ya? Iya, putus, Ya. terlempar Pak. Haleluya. Ya. Paskah kalau di tempat kita hari ini yang pertama berbicara tentang berdampak ya. Hati kita selalu apa arti hidup ini tanpa kita ini menyiarkan kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus kepada orang lain. Maka saya ya bersyukur ketika kami mau lebaran itu kita berdampak untuk lingkungan masyarakat, kita kumpulkan di gereja dan kita juga mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan nanti juga kita akan kumpulkan seluruh desa perangkat RT RW ya yang ada di desa kami kumpulkan mereka dan kami ini ketepatan Paskah
dan juga ketepatan Idul Fitri, kita akan menyampaikan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, dan dia berdampak umatnya yang percaya dan ditebus. Ya, nanti jam 4, puji Tuhan, segala pergumulan kami yang membagi bingkisan sarung dan payung itu sampai hari ini Tuhan kirim luar biasa ya. Haleluya. Jadi kami, dan nanti tanggal 25 kita akan mengadakan Karnaval Paskah ya. Doakan Karnaval Paskah ini biayanya terlalu banyak ya. Kemarin kita rapat untuk Karnaval Paskah itu biayanya sekitar 40 jutaan lebih ya. Kita akan jadi dampak keliling ya kepada masyarakat luas ya, dan tentang bagaimana Yesus itu yang sudah mati dan bangkit dan dia menebus dosa. Jadi Natal ini memang buat kami menguras segalanya ya. Artinya di hari ini atau di Paskah ini kita benar-benar memikirkan bagaimana berdampak Paskah ini bagi orang lain ya. Orang lain supaya melihat bahwa karya Yesus itu luar biasa ya. Saya hanya berpikir satu, apa arti hidup ini tanpa kita ini terus berdampak memperlihatkan kasih Yesus kepada orang lain. Nah, sebab itu saudara tolong doakan juga bahwa nanti hari Senin tanggal 21 juga kita akan memberi makan, itu Karanganyar itu minta itu seluruh seluruh napi dan seluruh pegawai dikasih makan, tidak boleh hanya orang Kristen saja. Dan puji Tuhan kita nanti juga, ini istri saya akan masak 475 untuk mereka ya. Haleluya. Dan haleluya, kita kemarin saya sampai sempat nangis ya saudara, karena Tuhan itu bekerja luar biasa ketika ingin jadi dampak itu berkat-berkatnya ya. Kemarin kami juga dibantu satu orang tuh ya, saya kesaksian tuh 1 kintal beras ya. Haleluya, saya luar biasa ya kasih Yesus itu ya. Dan saudara, tanggal 25 nanti kita akan menyiapkan mobil yang ada soundnya besar ya. Nanti kita akan pasang salib yang besar di mobil itu, kita akan keliling ya. Doakan saja saudara ya, supaya Paskah hari-hari ini mereka membuka hati tentang Yesus Kristus ya. Jadi saudara kasih Tuhan, makna Paskah itu luar biasa dan membuat kita semakin rendah ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa kita? Seperti Pak Untung tadi, siapa kita sih manusia yang nggak berharga tanpa kita berbuat yang berharga ya. Manusia yang tidak berharga adalah tanpa kita berbuat yang berharga ya. Dan saudara, di hadapan Tuhan. Nah, maka doakan saja makna Paskah ini supaya mereka saudara mengerti ya, dan akhirnya merenungkan tentang hidup ya. Doakan nanti jam 4 kita akan kumpulkan seluruh tokoh-tokoh ya. Ada yang mungkin ada yang ngomong apa enggak jadi masalah, ada enggak jadi masalah, apakah ini. Saudara, kami tidak takut ada masalah, sebab setiap masalah itu akan membawa dampak yang luar biasa. Kalau orang takut masalah, Yesus pun enggak takut masalah ketika turun di dunia. Risikonya apa? Dia harus mati, dia harus menderita, dia harus sengsara hanya buat kita, orang yang berdosa seperti ini, orang yang hina seperti ini, orang tidak ada arti seperti ini. Tapi lewat dia turun dari surga itu, menghambakan diri, memiskinkan diri, akhirnya kita menjadi berharga seperti ini. Saya hanya berpikir tentang orang lain juga seperti itu. Mereka harus mengenal Yesus. Mereka orang nggak berharga. Mereka berdunjun ke neraka. Mereka sedang digiring ke suatu tempat di mana mereka harus sengsara, menderita. Dan kami hanya berpikir yang saya bisa buat, kami akan buat. Walaupun tidak ada daya, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Ini makna Paskah yang hari ini dampak seperti Pak Sianipar tadi. Dampaknya bukan hanya pintar mengajar, tetapi mari kita memaknainya dengan perbuatan yang real dan nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, tadi Pak Pendeta tadi ya berbicara tentang
makna Paskah itu merendahkan diri, pelayanan pilih-pilih, ya, ya, saudara. Ini pun kalau menurut saya Yesus itu nggak pilih-pilih, nggak tebang pilih ya. Mau melayani siapapun, mau pelacur juga dilayani ya. Siapapun dilayani, 1 orang dilayani, 2 orang dilayani. Dan hari ini kita belajar ya. Saya pelayanan di Nusa Kambangan, saudara. 1 lapas itu terbuka. Itu hanya ada 2 orang, saudara. Kami layani dengan setia. Saya bilang, Pak, dia rindukan lapas terbuka itu dilayani sudah lama, tapi nggak ada yang layani. Saya bilang, saya siap melayani walaupun 2 orang, 3 orang. Waktu itu ada 4, keluar 2, sekarang tinggal 2. Kami layani dengan setia. Karena apa? Itu bicara tentang kita ini mengabdi kepada Tuhan. Nilainya melayani 1 dan 2 sama saja. Nilainya melayani 10 dan 50 dan 100.000 itu sama saja. Yaitu Tuhan hanya nilai pengabdian kita kepada Kristus. Setia kita kepada Kristus. Dan ketulusan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Yang penting Pak Samadi nanti kalau sudah keliling jangan sampai orang mengatakan salibkan Pak Samadi, salibkan Pak Samadi. Jangan sampai itu. Nah, pertanyaannya itu apakah kita ganteng, apakah kita sungguh apakah kita sungguh hidup di dalam terang pengorbanan Kristus ya, terang Paskah. Dan apakah sekarang kita mungkin koreksi diri, dosa apa yang perlu saya tinggalkan? Ya, bagaimana kita merespon kematian Tuhan Yesus dengan memberikan nyawa? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Berarti kita menyelipkan Yesus untuk 2 kali ya. Ayo saudara, 1 lagi boleh? Karena sudah jam 6 ya. Ya. Boleh Bu Pera, Bu Pera. Saya Bu Pera. Ya, Bu Pera, silakan Bu. Silakan Bu Pera. Kemudian closing Closing statement dari Pak terakhir. Johan. Ya, silakan. Kalimantan Barat. Ibu Pera. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Yes. Terima kasih Pak Johan Untung buat kebenaran Tuhan yang disampaikan. Amen. Saya hanya mau bilang keseluruhan kehidupan dan apa yang saya perbuat selama ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengorbanan Tuhan di dalam hidup saya secara pribadi. Dan biarlah kehidupan saya selanjutnya saya semakin dipakai Tuhan untuk melayani manusia satu sama lain, walaupun disakiti, walaupun difitnah, tetap berjuang di dalam pelayanan untuk mengabarkan Injil sesuai dengan talenta dan apa yang saya miliki yang Tuhan karuniakan. Dan melalui Paskah ini saya semakin dikuatkan dengan pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bu Eri, terima kasih semuanya. Amin. Thank you Bu Pera. Selamat. Oke. Pak Andre mau ngomong Ibu. Ya, silakan. Tes 1 2 3. Ya, silakan. Jaringannya lemah ya. Bisa dengar? Jelas Pak. Oke, alright. Hari ini mana dia? Ya, hari ini kita merayakan Paskah ya. Paskah ini maknanya saya pribadi begini. Kalau dia tidak mau mati dan disalibkan, ya, untuk apa dia datang? Untuk melakukan kehendak Bapaknya. Untuk apa? Untuk kita semua loh. Jadi pesan moralnya yang saya tangkap dari Paskah ini begini. Dia mati untuk supaya kita tidak binasa, supaya kita semua mendapatkan keselamatan. Dia tidak mau manusia ciptaannya hidup sia-sia binasa. Itu artinya apa? Dia artinya memberikan tongkat estafet kepada kita semua. Dia berikan tongkatnya itu untuk kita supaya tongkat estafet itu jangan pernah berhenti. Kalau kita tahu
di pertandingan olahraga Asian Games, Olimpiade, ada pertandingan lari estafet. Apa yang dilakukan? Kita harus menyampaikan tongkat itu kepada teman kita supaya apa? Supaya pertandingan itu terus berjalan. Apa jadinya kalau tongkat yang ada di tangan kita tidak sampaikan kepada teman kita? Artinya apa? Pertandingan berakhir, pertandingan selesai. Artinya apa kalau pertandingan selesai? Kita kalah. Darah Kristus hari ini dicurahkan bukan untuk manusia-manusia kalah. Darah Kristus dicurahkan bukan untuk rakyat biasa, untuk orang-orang biasa. Darah Kristus dicurahkan untuk kita semua, umat yang lebih dari pemenang. Amin. Jangan tongkat estafet itu berhenti. Hanya sampai tangan kita tuh selesai, terus kita tepuk-tepuk tangan. Ngapain? Kita harus sampaikan tongkat estafet agar banyak orang mendengar tentang siapa Yesus itu yang Amin. Semua rasul, semua nabi mati membusuk di tanah. Hanya satu, mati tapi dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, ya enggak? Betul. Nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape his attention. Ya, tak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Oke. Amin. Selamat melayani. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. MGC for Christ. Indonesia for Christ. MGC, Ministry of Jesus Christ. Amin. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Yesus Kristus. Memberkati. Amin. Yes. Betul. Sekarang kita harus melanjutkan makna kematian Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar perayaan, saudara, tapi ini betul-betul bukan hanya satu peristiwa sejarah, tapi betul-betul hidup di dalam hidup kita saat ini. Makna kematian Tuhan Yesus. Kalau ada seseorang yang mau mati untukmu dan engkau jadi selamat, kira-kira apa sih yang kita mau balas? Tadi lagunya Pak Johan juga. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Yes. Udah nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Haleluya. Tadi Pak Andre mau nyanyi dengan saya, tadi cuma dia terlambat masuk dia tuh. Iya. Saudara, satu, kematian bukan akhir dari cerita Kristus, tetapi dia bangkit. Tunggu, ya, pasca. Kebangkitan Yesus itu adalah pengharapan yang tidak pernah mati di dalam hidup kita. Kalau kita saat ini merasa sakit hati, Yesus sudah mengalaminya lebih daripada itu. Kalau hari ini kita dibenci, Yesus lebih dibenci pada saat itu. Jadi kita punya persoalan sangat ringan, saudara, kalau kita pandang salib Yesus. Amin. Baik, Pak Johan, closing statement, dan kita akan tutup dengan doa. Silakan, Pastor Johan Untung. Ya, yang firman Tuhan pagi hari ini, mari tetap kita setia, menghargai pengorbanan Yesus, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh rendah hati, supaya Tuhan mengangkat kita dan berdampak bagi setiap pelayanan kita. Jadilah yang terbaik kepada Tuhan, kepada pelayan, kepada keluarga dan masyarakat yang ada. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Baik. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa Bapa kami.